Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan presentasi mengenai manajemen proyek backward pass. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Terima kasih kepada dosen Syarifah Ida Farida SEMM yang terkait mengajar mata kuliah manajemen operasional. Di kelompok ini terdapat anggota yang mengerjakan materi tersebut untuk dijelaskan menggunakan video, yaitu terdapat Denny Prayogo, Diko Restuwijaya, dan Fajar Nugroho. Kelas A435 dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen S1, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan 2021. Baik, langsung saja saya perkenalkan untuk membahas materi metode backward pass, yaitu saya Diko Restuwijaya akan membahas mengenai materi-materi dan contoh soal yang terdapat pada materi backward pass. Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan program evaluation and review technique atau yang disingkat PERT. Pengertian dari PERT tersebut yaitu suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Menurut Stianingrum tahun 2011. Pada intinya, pengertian yang terkait di sini yaitu memanage sebuah proyek agar berjalan lebih baik dan efisien. Selanjutnya, terdapat tujuan dari PERT, yaitu suatu metode untuk atau semaksimal mungkin mengurangi adanya penundaan kegiatan proyek, produksi dan teknik, maupun rintangan dan perbedaan-perbedaan, mengkoordinasikan dan menyelesaikan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan, dan mempercepat selesainya proyek-proyek menurut Nurhayati tahun 2010. Selanjutnya juga memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan seperti menit, jam, hari, minggu, ataupun bulan adalah unit umum yang bisa digunakan waktu untuk penyelesaian suatu kegiatan. Sebuah fitur yang membedakan dari PERT adalah kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian di masa penyelesaian kegiatan. Kenapa saya lihat di tab merah itu karena saya pada intinya tuh mengasih tahu kalian kunci dari PERT tersebut, yaitu dia tuh memiliki metode ini tuh memiliki ciri khas dan kelebihan, yaitu mengenai kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian di masa penyelesaian kegiatan. Jadi metode ini akan diterangkan materi berikutnya. Selanjutnya, PERT sendiri yaitu menimbang ketiga perkiraan waktu. Ini untuk mendapat waktu kegiatan yang diharapkan atau ekspektasi waktu, ekspektasi time, dengan rumusan sebagai berikut, yaitu waktu optimis ditambah dalam kurung 4 dikali waktu perkiraan paling mungkin dan waktu pesimis dibagi 6. Apa sih dari waktu optimis, waktu perkiraan paling mungkin, dan waktu pesimis itu? Jadi dijelaskan di halaman berikutnya. Nah, di sini untuk setiap aktivitas, model biasanya mencakup 3 perkiraan waktu menurut Soeharto tahun 2002. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Waktu optimis, waktu perkiraan paling mungkin, dan waktu pesimis itu apa sih? Jadi di sini waktu optimis adalah perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. Selanjutnya waktu perkiraan paling mungkin, yaitu waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tertinggi atau berbeda dengan waktu yang diharapkan. Selanjutnya waktu pesimis, yaitu waktu terpanjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Nah, di sini kakak balik lagi menemukan tab yang di
merahkan, yaitu pada intinya kuncinya tuh di sini, dari waktu optimis adalah waktu yang paling singkat. Sedangkan waktu perkiraan paling mungkin kok tidak ada, Kak. Itu waktu paling mungkin adalah waktu di standar atau tengah yang efisien. Selanjutnya waktu pesimis. Ini yaitu adalah waktu terpanjang, karena sudah pesimis memberikan waktu estimasi yang panjang karena kita ragu dengan adanya masalah-masalah di pertengahan jalan yang akan dilaluinya. Lalu berikutnya, di sini terdapat program evaluation dan review teknik, yaitu PER. Nah, di sini membahas tentang critical path metode atau yang disingkat CPM. Nah, CPM itu adalah lanjutan dari metode PER. Nah, di sini akan menjelaskan critical path metode atau yang disingkat adalah CPM merupakan diagram kerja yang memandang waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dalam jaringan bersifat unik, tunggal, dan deterministik, yaitu atau disingkatnya itu pasti, dan dapat diprediksi. Itu menurut Haming, Murdivin, dan Nurnajamuddin dan Mahfud tahun 2007. CPM tersebut dapat dipandang sebagai metode yang menyempurnakan metode PERT. Nah, ini yang tadi kakak bilang. Karena pada CPM telah dilakukan penyederhanaan menurut Haming, Murdivin, dan Nurnajamuddin dan Mahfud tahun 2007. Berikutnya, teknik CPM menggambarkan suatu proyek dalam bentuk network dengan kelompok aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Agar teknik ini dapat diterapkan, suatu proyek harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, terdapat 3 ciri-ciri yang dimaksudkan di atas, yaitu yang pertama, pekerjaan-pekerjaan dalam proyek harus memadai. Harus menandai saat berakhirnya proyek. Lalu berikutnya, terdapat pekerjaan-pekerjaan dapat dimulai, diakhiri, dan dilaksanakan secara terpisah dalam suatu rangkaian tertentu. Berikutnya, pekerjaan-pekerjaan dapat diatur menurut suatu rangkaian tertentu. Selanjutnya, terdapat pula di sini mengenai ciri-ciri yang harus dimiliki oleh proyek tersebut. Untuk membuat suatu network dengan benar diperlukan sejumlah aturan. Ternyata di sini membutuhkan aturan dari ciri-ciri yang dimiliki proyek tersebut. Berikut adalah aturan-aturan tersebut. Nah, yang pertama ada setiap aktivitas atau pekerjaan ditunjukkan dengan suatu cabang tertentu. Berikutnya, antara suatu cabang dengan cabang yang lainnya hanya menunjukkan hubungan antara aktivitas atau pekerjaan yang berbeda. Berikutnya, bila sejumlah aktivitas berakhir pada suatu kejadian, maka kejadian ini tidak dapat dimulai sebelum sejumlah aktivitas yang berakhir pada kejadian ini selesai. Berikutnya, aktivitas dummy digunakan untuk menggabungkan dua buah kejadian bila antara suatu kejadian dan kejadian yang mendahuluinya tidak dihubungkan dengan suatu aktivitas tertentu. Aktivitas dummy ini tidak mempunyai biaya dan waktu. Nah, yang terakhir, setiap kejadian diberikan angka sedangkan setiap aktivitas diberikan tanda huruf menurut kejadian awal dan kejadian yang mengakhirinya. Nah, itu tersebut adalah aturan-aturan yang terdapat pada ciri-ciri oleh proyek tersebut. Selanjutnya, terdapat persyaratan urutan pengerjaan harus diperhatikan karena berbagai aktivitas tidak dapat dimulai sebelum aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat dilaksanakan secara bersamaan dan atau tidak saling tergantung menurut Handoko tahun 2000. CPM mengenal beberapa waktu mulai dan waktu berakhir antara lain menurut Handoko tahun 2000. Di sini terdapat ES, LS, EF, dan LF. Apa sih itu ES? ES adalah earliest start time. Nah, yang dimaksud adalah waktu paling awal tercepat. Suatu aktivitas dapat dimulai dengan memperhatikan waktu aktivitas yang diharapkan dan persyaratan urutan pengerjaannya. Ini pengertian dari earliest start time. Selanjutnya terdapat late start time, yaitu waktu paling lambat untuk dapat memulai suatu aktivitas tanpa penundaan keseluruhan proyek. Berikutnya terdapat earliest finish time. Nah, ini adalah lanjutan penyelesaian dari sebuah pekerjaan yang sudah dimulai dari
early start time. Nah, di sini pengertiannya yaitu waktu paling awal tercepat suatu aktivitas dapat diselesaikan atau sama dengan ES ditambah waktu aktivitas yang diharapkan. Berikutnya terdapat let's finish time. Di sini nah sama waktu berakhirnya dari pengerjaan yang dimulai dari waktu paling lamanya. Nah, di sini keterangannya waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan atau sama dengan LS ditambah waktu kegiatan yang diharapkan. Berikutnya. Nah, di sini terdapat nih Einstein nih. Untuk mendapatkan perkiraan waktu penyelesaian yang tercepat atau minimum, kita harus mencari critical path, yaitu jalur kritis dalam sebuah network. Critical path dapat diperoleh dengan menentukan rangkaian aktivitas yang terpanjang sejak dari awal sampai ke penyelesaian proyek. Nah, berikutnya. Untuk mendapatkan critical path, perlu diketahui waktu paling awal dimulai setiap aktivitas. Critical path memiliki sifat atau ciri-ciri sebagai berikut menurut Gito Sudarmo tahun 2002. Nah, di sini menurut Pak Gito, critical path yaitu merupakan jalur yang memakan waktu terpanjang dalam sebuah proses. Jadi memiliki memakan waktu yang terpanjang dari proses pekerjaan. Selanjutnya critical path yaitu jalur yang tidak memiliki tenggang waktu antara waktu selesainya suatu tahapan aktivitas dengan waktu mulainya suatu tahapan aktivitas yang lain dalam sebuah proses. Nah, berikutnya terdapat konsep PERT atau CPM. Di sini untuk mempermudah Anda dalam menyelesaikan kasus dalam manajemen proyek. Alangkah baiknya Anda memahami terlebih dahulu beberapa konsep yang akan Anda gunakan dalam penyelesaian kasus manajemen proyek, di antaranya ES, ada EF, ada LS. Ini balik lagi dengan pembahasan sebelumnya. Di sini sebenarnya tuh menjelaskan contohnya. Jadi yang dimaksud ES atau early start itu kapan pekerjaan kamu tersebut paling cepat dapat dimulai paling cepat. Sebagai contoh, ketika Anda diminta atasan mengerjakan tugas dan Anda sedang tidak sibuk, maka ucapan yang akan dikatakan kepada atasan Anda adalah, "Baik Pak, tugas tersebut paling cepat akan saya mulai setelah makan siang." Kata kuncinya adalah paling cepat dapat dimulai, yaitu ES. Sedangkan EF, Airless Finish, artinya kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat diselesaikan. Paling cepat dapat diselesaikan. Sebagai contoh, ketika Anda segera mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan Anda, maka jawaban yang akan Anda berikan terkait tugas tersebut adalah, "Karena saya sedang tidak sibuk, maka tugas dari Bapak paling cepat dapat saya selesaikan sebelum jam 5 sore. Dan yang selanjutnya terdapat ALS atau let's start, artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat dimulai. Sebagai contohnya, ketika bos Anda memberikan tugas dan pada saat itu Anda sedang tidak sibuk dengan tugas yang lain, maka komentar yang akan Anda berikan adalah, "Maaf Pak, sekarang saya sedang mengerjakan tugas lain yang harus diselesaikan segera. Tugas dari Bapak paling telat dapat saya kerjakan besok pagi." Kata kuncinya yang sudah saya tap dengan warna kuning. Lalu berikutnya terdapat forward pass dan backward pass. Nah, di sini mengenai forward pass yaitu apa sih? Pada saat penyelesaian manajemen proyek dengan metode forward, maka waktu yang diambil di antara beberapa pekerjaan adalah waktu terlama. Ingat, ini kata kunci untuk membuat diagram jaringan kerja. Forward, waktu terlama, sedangkan backward kebalikannya. Pada saat menyelesaikan manajemen proyek dengan metode backward, maka waktu yang diambil di antara beberapa pekerjaan adalah waktu tercepat, sebaliknya dari forward. Nah, berikutnya terdapat backward pass. Nah, di sini yaitu backward pass digunakan untuk menentukan waktu yang paling akhir. Untuk semua aktivitas harus ditentukan nilai LF-nya, begitu juga dengan nilai LS. Berikut kriteria backward pass. Nah, terdapat dua nih. Jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi hanya satu aktivitas, yaitu
LF-nya sama dengan LS dari aktivitas yang secara langsung mengikutinya. Lalu berikutnya, jika suatu aktivitas adalah pendahulunya langsung bagi lebih dari suatu aktivitas, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari aktivitas-aktivitas yang secara langsung mengikutinya dengan rumusan. LF sama dengan min dalam kurung LS dari seluruh aktivitas yang langsung mengikutinya. Waktu mulai terakhir LS dari suatu aktivitas adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir atau LF dan waktu aktivitasnya dengan rumusan LS sama dengan LF dikurangi waktu aktivitas. Nah, berikutnya terdapat select time. Setelah perhitungan forward dan backward dari seluruh kegiatan telah dihitung, maka untuk menemukan waktu slack atau waktu bebas yang dimiliki setiap kegiatan menjadi mudah. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan menurut Heiser, J, dan Render. O ditambah Berry tahun 2006. Nah, rumusan dari slack adalah LS dikurangi ES. Terus LF dikurangi EF lebih besar sama dengan LS dikurangi ES. Nah, saya akan memberikan contoh soal. Salah satunya untuk membuat workflow dari aktivitas tersebut, yaitu membuat jaringan kerja, diagram. Dan buatlah critical path dari aktivitas tersebut. Nah, di sini sudah terdapat tabel soal yang saya dapatkan dari sebuah modul. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di sini terdapat pekerjaan dengan simbol A, B, C, D, E, F, G di sini. Lalu terdapat pekerjaan sebelumnya juga sama dari beberapa huruf. Lalu terdapat waktu atau hari. Di sini ada A, M, B. Itu apa sih, Kak? Jadi saya jelaskan. Di sini sudah saya berikan keterangan. A yaitu optimist time, waktu perkiraan yang diyakini dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan apabila tidak ada hambatan mendasar. Lalu yang M apa, Kak? M adalah most probability time, waktu yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, waktu paling efisien. Bukan efisien, lebih ke ekspektasi saja. Lalu berikutnya terdapat B. B itu apa? Pessimist time, waktu perkiraan yang tidak begitu yakin atau pesimis untuk diperlukan dalam penyelesaian sebuah pekerjaan seandainya diduga ada rintangan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Nah, jadi antara A, M, B kalian sudah paham. Lalu berikut terdapat tenaga kerja. Yang dimaksud tenaga kerja yaitu jumlah dari tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan A dan B, C, dan seterusnya. Lalu berikutnya. Nah, di sini kita akan mencari nilai ataupun hari dari ekspektasi waktunya. Nah, di sini ekspektasi time atau disebut dengan lambang T kecil itu merupakan waktu yang diharapkan dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan, waktu yang diharapkan dari sebuah perusahaan dengan rumus yang sudah Kakak jelaskan sebelumnya. Ada waktu optimis ditambah 4 kali waktu perkiraan ditambah waktu pesimis dibagi 6. Nah, di sini nih. Nah, ini hasil dari jawaban yang ada di sini dimasukkan ke sini dengan cara begini. Kita masukkan dengan rumus tersebut. A kita ambil dari tabel A di pekerjaan A, yaitu 2 kita masukkan. Berikutnya ditambah 4. 4 dari rumus, terus dikali M. M-nya pun sama, kita ambil dari tabel M yang ada di pekerjaan A, yaitu 5 kita masukkan, ditambah 7. 7 itu dari mana? Dari B. Dari pekerjaan A juga. Nah, di sini dibagi 6 yaitu dari rumus. Setelah dijumlah, dihitung-hitung, mendapatkan hasil yaitu 4,83. Nah, di sini tuh terdapat pembulatan ke atas menjadi 5 dan berikutnya pun sama.
A. Untuk pekerjaan B kita ambil, yaitu 1. Kita masukin 4 dari rumus dikali 4 di tabel M, yaitu 4. Lalu di tabel B, yaitu 6. Dibagi 6, ketemu 3,83. Pembulatan ke atas menjadi 4. Dan seterusnya. Setelah itu, setelah menghasilkan hasil setelah pembulatan, hasilnya tersebut dimasukkan, gunakan tabel di sampingnya, yaitu ekspektasi time yang sudah kita cari. Nah, kita masukin juga tuh hasil aslinya dari rumus tersebut dan hasil pembulatannya, tapi yang akan kita pakai nanti hasil pembulatannya. Nah, sudah tahu cara mencari ekspektasi time, selanjutnya kita akan melanjutkan membuat diagram jaringan kerja. Nah, di sini terdapat keterangan nih. Ada 5 dalam kurung 2 dan 4 dalam kurung 4. Apa sih itu? Nah, yang dimaksud tuh, jadi pekerjaan A itu membutuhkan waktu 5 hari. 5 hari itu dari mana? 5 hari dari ekspektasi dari pekerjaan A. Nah, ini yang dimaksud. Lalu, dan 2 tenaga kerja. 2 tenaga kerja ya sama dari pekerjaan A nih. Nah, yang B pun sama. Lalu berikutnya untuk membuat diagram jaringan kerja itu kita bisa lihat dari tabel yang ada di sini. Kita lihat dari pekerjaan dan pekerjaan sebelumnya. Dengan cara yang pertama, kita buat kolom diagram untuk awal mula. Lalu kita akan melihat tabel A. Tabel A itu dari pekerjaan sebelumnya itu tidak ada. Nah, kita masukin di sini karena ini awal mula tabel, jadi kosong. Lalu terjadilah pekerjaan A di sini. Terbuatlah diagram jaringan kerja A. Lalu berikutnya B. Pekerjaan sebelumnya kosong. Sama B mana ini. Nah, kita buat. Lalu selanjutnya yaitu C. Sama dia kosong juga pekerjaan sebelumnya. Nah, arah panahnya nih. Perhatiin ada A, B, C. Dia tuh kosong arah ke 1. Awal mula diagram dibuat. Selanjutnya D. Nah, di sini untuk membuat diagram D, yaitu kita lihat dari pekerjaan sebelumnya, yaitu A. Nah, diagram D, misalkan kita arahin panah ini deh. Nah, ini kan kebetulan saya udah buat, tinggal saya jelasin. Jadi, terbentuknya diagram D, itu dari pekerjaan sebelumnya adalah A. Pekerjaan A mana? Ini. Nah, jadi membentuk diagram itu diarahin ke arah sini. Dan terciptalah diagram pekerjaan D. Selanjutnya yaitu E. Pekerjaan sebelumnya C. Sama. Pekerjaan C mana? Ini. Karena ini arah panahnya. Lalu E. Untuk membuat diagram E, yaitu kita lihat dari sebelumnya adalah C. Lah kita arahin ke sini. Arah panahnya ini terciptalah E. Lalu berikutnya adalah F. F itu dari pekerjaan sebelumnya. Lah, ini ada 2 nih, ada D sama E. Nah, dilihat dari mana? Sama sebelumnya. Pembuatan diagram F yaitu dari perpaduan pekerjaan sebelumnya yaitu D dan E. D dan E sama-sama satu titik. Satu diagram, satu kotak. Nah, untuk membuat diagram F yaitu kita beri panah ke arah sini. Terciptalah diagram F. Nih, saya kasih tunjuk F. Lah, berikutnya sama. Sampai berikutnya. Contoh, saya kasih contoh lagi satu. G. Untuk membuat diagram G, yaitu dari pekerjaan sebelumnya adalah F. Pekerjaan F membuat pekerjaan ke G. Nih, G, F ke G. Lalu semuanya sama, tahapannya sama untuk membuat diagram ini. Tinggal ikutin pembacaan dari tabel yang sudah disediakan dari contoh soal. Lalu berikutnya terdapat untuk menghitung waktu proses dengan forward.
Nah, kakak juga sudah menyelesaikan dari diagram kerja jaringan ini. Nah, kakak sudah blok juga untuk keterangannya, yaitu hijau adalah forward. Yang dimaksud adalah yang berwarna hijau ini, itu adalah forward. Dan yang merah adalah backward, yang bagian bawah. Selanjutnya, untuk tabel backward ini sebelumnya belum ketemu sebelum kita mencari forward dan backward di dalam diagram jaringan kerja. Nah, kakak di sini akan menjelaskan nih. Nah, di sini yang kakak akan jelaskan untuk awal mulanya, tetap kita harus patokan dari tabel. Nah, sebelumnya nih kakak kasih angka-angka di sini di A, di B, di C maupun di E, D, F, G. Ini terdapat angka-angka yang sudah kakak masukkan. Yaitu kita nyarinya tuh dari mana sih angka-angka tersebut? Ya, yang dimaksud 5. 5 itu adalah ekspektasi waktunya dari pekerjaan A yang sudah kita cari. Ekspektasi waktunya tuh mana? Kan ini. Nah, pekerjaan A mana? Ya ini. Lurusannya nih kakak sudah buat, yaitu 5, kita masukkan 5. Lah dalam kurung 2 itu apa kak? Lah itu adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan A. Nah kita bisa lihat di sini 2 untuk pekerjaan A. Berikutnya sama B, kita lihat ekspektasi waktunya 4. Lalu pekerjaan yang dibutuhkan adalah 4, dan berikutnya itu sama. Yang penting kuncinya setelah membuat diagram jaringan kerja, nah lebih baiknya masukin yang sudah seperti kakak contohkan di sini untuk ekspektasi waktu dan tenaga kerjanya di setiap pekerjaannya. Lalu berikutnya kita mulai mengisi forwardnya, yaitu dari diagram awal. Di sini kita isi 0. Kenapa 0 sih kak? Nah nanti kakak jelaskan. Kita bahas pertama. Untuk mengisi diagram pekerjaan A, forwardnya itu yaitu pekerjaan A nih. Nah, kita tulis angka yang kita hasil dapat hari. Sebenarnya itu hari dari ekspektasi waktu A, yaitu 5. Kita masukkan ke sini. Nah, yang dimaksud kenapa ini 0, karena di sini pembacaannya tuh pekerjaan sebelumnya, yaitu dari pekerjaan A adalah strip atau 0. Jadi pekerjaan sebelum A itu adalah 0. Ini makanya kakak isi 0 untuk forwardnya. Kan sudah nih ketemu 5 forwardnya, yaitu dari ekspektasi waktu A. Nah untuk berikutnya yang B pun sama sebetulnya. Nah di sini ingat nih kata kuncinya. Yang hijau untuk buat forward, merah untuk backward. Dan tadi pembahasan yang sebelumnya kakak sudah jelaskan, forward itu waktu paling lama dan backward waktu paling cepat. Nah, di sini untuk mencarinya itu dengan cara menjumlahkan. Kalau untuk mencari forward, menjumlahkan hari pekerjaan yang sedang dikerjakan ditambah waktu ekspektasi untuk pekerjaan berikutnya. Nah, ini nih yang dimaksud kakak nih, penting ini. Jadi di sini kan sudah ketemu 5. Lalu berikutnya untuk mencari ini A dan untuk mencari B kan dia 4 ekspektasi waktunya, dari pekerjaan sebelumnya 0. Nah, kok kenapa di sini nggak dimasukin 4 gitu di sini nih? Kenapa 11? Nah, nanti itu akan jelaskan. Untuk C, yaitu ekspektasi waktunya 3, kita masukkan di sini. Betul. Habis itu, habis C, yaitu kita D, lari ke D. Kita lihat nih ekspektasi waktunya. Udah kita sebenarnya tinggal lihat patokan di yang kakak masukin nih, ekspektasi waktu dan tenaga kerjanya. Itu kuncinya untuk mencari forward. Nah, di sini kan karena sudah ketemu di diagram jaringan kerja A, yaitu 5. Di sini tuh ditambahkan ekspektasi waktu untuk di pekerjaan D, yaitu adalah 3.
5 ditambah 3 adalah 8. Nah, di sini akan kakak bahas lagi nih, ada E. Yang E sama, dari hasil dari forward diagram C, itu ditambahkan dengan ekspektasi waktu E, yaitu 8. 8 tambah 3 adalah 11. Lah, kenapa di sini bisa terisi 11? Jadi gini, yang dimaksud kakak, makanya perhatikan. Jadi untuk yang D, yaitu kan menjumlahkan dari hasil forward ditambah ekspektasi waktu pekerjaan berikutnya. 5 ditambah 3 8, berikutnya 4 ditambah 0 ditambah 4 adalah 4. Lalu berikutnya di sini 3 ditambah 8 adalah 11. Jadi tuh ada 8, 4, dan 11. Itu waktu terlama, itu hitungan hari. Dari waktu 4 hari, 8 hari, dan 11 hari itu paling lama mana? Paling lama adalah 11. Makanya diambil yang paling lama. Karena kita menggunakan metode kita menggunakan metode forward. Nah, kita masukin nih 11. Berikutnya, kita untuk mencari diagram kerja F. Sama. F, yaitu ditambah dengan ekspektasi waktu pekerjaan F, 6. 11 tambah 6 adalah 17. Nah, begitu. Bila ketemu cabang seperti berikutnya, nah, kakak kasih contoh ini langkahnya sama, cuman hanya menambahkan dari sini ke ekspektasi waktu, sini ekspektasi waktu, menghasilkan ini. Lalu ini ekspektasi waktu ditambah ekspektasi waktu menghasilkan ini. Segitu. Nah, seperti bila menemukan cabang seperti ini dengan kasus yang serupa ada di sini, sama. Cari yang terlama. Di sini adalah 22 ditambah 6, yaitu 28. Di sini 21 ditambah 4, yaitu 25. Waktu terlamanya adalah 28, makanya yang diisi di sini adalah 28. Itu diisi terus sampai akhir. Lalu berikutnya sebaliknya kita menggunakan metode backward, yaitu hasil akhir waktu terlama dari forward itu adalah 41 hari. Lalu diturunkan ke bagian kolom bawah, yaitu backward. Kita mulai dari 41 hari, sebaliknya. Kalau ini waktu tercepat dengan cara pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Kalau tadi penjumlahannya kan seperti ini, kakak kasih contoh lagi, 22 ditambah 6, total 28. Kalau ini sebaliknya pengurangannya. Jadi 41 ditambah, mohon maaf, banyak kesalahan. 41 dikurangin 7 menghasilkan 34. Kakak kasih catatan di sini. Lalu berikutnya, 34 dikurangi 6 dari ekspektasi waktu N, yaitu nih kakak kasih catatan, menghasilkan 28. Kita tulis bagian bawah yang merah karena kita sedang mencari backward. Dan berikutnya, bila ada cabang nih, ini kasus yang sama. Nah, kakak kasih contoh ini nih, catatannya nih, yang sudah kakak tulis. Jadi, kan ini hasilnya nih, 28 dikurangi 4. Hasilnya itu kan 24. Nah, ini hasilnya 24. Nah, yang untuk kolom diagram ini, 28 dikurangi 6. Hasilnya 22. 24 dengan 22, hasil tercepat waktunya itu adalah pasti 22 dong. Makanya kita masukin di sini. 22. Waktu tercepat sebaliknya dengan forward. Pengerjaannya sama, hanya ini dikurangi. Kalau forward dijumlahkan. Nah, dan seterusnya sampai akhir. Lalu berikutnya kakak akan menjelaskan setelah sudah ini ketemu semua diagram jaringan kerja. Berikutnya di sini membuat backward pass. Nah, backward pass yaitu yang sudah dijelaskan di materi atas sebelumnya, yaitu terdapat LS dan LF, waktu paling lama dimulai dan waktu paling lama selesainya. Nah, itu gimana sih cara mencarinya? Ya, jadi di sini tuh sebenarnya simpelnya, makanya kakak kasih catatan begini tuh biar kakak langsung masukinnya tuh gampang. Nih, terus ini.
ini. Jadi untuk pekerjaan A, ini kan pekerjaan A nih. Nah, itu kenapa hasilnya 3, Kak? Jadi kakak ambil tuh dari backward kan, yang kita bahas kan backward. Backwardnya itu berapa? A, yaitu 8. 8 dikurangi ekspektasi waktunya, yaitu 5. 8 kurangi 5 adalah 3. Hasilnya itu, nah kita masukin di sini. Jadi dimulainya tuh untuk pekerjaan A tuh bisa di hari ketiga. Nah, untuk menyelesaikannya itu pekerjaan A tuh di hari keberapa? Nah, kita langsung masukin aja hasil dari backward A, yaitu 8. Kita masukin ke sini. Sebagai berikut contohnya, kakak akan mencontohkan satu lagi, biar kalian pada lebih paham. Contoh, yang B, yaitu 7. 7 dari mana nih? B mana? Nah, ini backwardnya 11, lalu dikurangi 4, hasilnya 7. 11 kurangi 4 hasilnya 7. Hasil 7 ini, jadi pekerjaan B itu bisa dimulai paling lama itu di hari ke-7 dan selesai di hari ke-11. Karena backward di kolom B adalah 11. Dan seterusnya. Jadi kurang lebihnya itu. Lalu berikutnya, dari diagram aliran kerja forward dan backward yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah membuat backward pass, tabelnya ini hasilnya sudah ketemu. Berikutnya, langkah selanjutnya, waktu untuk setiap pekerjaan. Untuk melihat pekerjaan mana saja yang kritis dan pekerjaan mana saja yang tidak diketahui bahwa terdapat 7 pekerjaan kritis, yaitu pekerjaan di pekerjaan C, E, F, G, I, M, dan O. Loh, kenapa bisa hanya ada di pekerjaan tersebut? Nah, jadi kakak jelaskan juga nih, kenapa kok bisa ada di pekerjaan tersebut. Jadi, yang dimaksud jalur kritis itu adalah jalur yang sudah tepat, sudah efisien, sudah standar, dalam arti itu tidak terlalu optimis, karena kan kita tidak tahu namanya proyek atau pekerjaan itu terdapat halangan atau tidak. Lalu, dan tidak terlalu pesimis, dalam arti kita tuh terkadang kerja, kita memiliki pesimis karena, aduh, aku yakin nggak bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu singkat. Akhirnya kita pesimis, kita mengulur waktu lebih panjang. Lah, yang dimaksud jalur kritis itu jalur yang udah nggak bisa diganggu gugat nih, untuk dari perhitungan dari capital part. Nah, di situ makanya kenapa ada C, E, F, G, I, M, dan O. Ini pekerjaannya kenapa ini saja, kenapa yang lain tidak, seperti A, D, gitu. Jadi kita jelaskan nih yang dimaksud. Kita mulai dari forward dan backward. Kata kuncinya adalah forward dan backward itu harus sama nilai hari angkanya. Jadi gini, C, kita mulai dari C. C, kita lihat nih, kolom dari forward dan backward. Itu sama-sama 3. Jadi dimulai waktu terlamanya itu, waktu terlamanya adalah di hari ketiga. Dan waktu tercepatnya adalah di hari ketiga. Nah, lalu berikutnya kita ke E. Nih, E. Sama. Dia waktu terlamanya ada di hari ke-11 dan waktu tercepatnya ada di hari ke-11. Nah, berikutnya adalah F. Loh, kenapa D? D kan dia menunjukkan arah panah juga dengan 11, forward 11, backward 11, Kak. Nah, jadi namanya jalur kritis itu saling terhubung. Bila dari pekerjaan sebelumnya itu tidak sama forward maupun backwardnya, itu tidak dianggap. Nah, yang dimaksudkan pekerjaan sebelumnya adalah pekerjaan A nih. Pekerjaan A kan 5. Jadi yang dimaksud ini tuh waktu terlamanya tuh 5 hari dan waktu tercepatnya tuh 8 hari. Jadi tuh kayak nggak balance gitu. Jadi ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lama gitu. Itu yang dimaksud, makanya D tidak termasuk dalam jalur kritis. Nah, lalu berikutnya, kan tadi langkahnya dari sini, ke sini, berikutnya yang sama juga, 17 dari forward backward, terus naik ke atas, 22, lalu ke sini, dan ke sini. Ini 2 tidak, karena dia berbeda. Jadi, yang berbeda itu terdapat 3, yaitu ada di K, L, lalu H,
terus A dan D. Itu makanya yang jalur kritis itu terdapat di C, E, F, G, I, M, dan O. Itu yang kakak maksud penjelasan untuk mencari jalur kritis atau jalur yang sudah pasti, itu jalur efisien yang tidak bisa ganggu-gugat karena sudah diperhitungkan menggunakan metode kapital. Itu waktu terbaiknya ada di pekerjaan tersebut. Nah, sampai sini paham? Mohon maaf jika kakak penjelasannya mungkin terlalu cepat atau terlalu tidak jelas. Kakak juga sedang belajar untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi kakak hanya berbagi untuk presentasi pada video kali ini mengenai materi metode backward pass. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton maupun menyimak. Semoga ilmu yang kakak bagikan dapat berguna dan kalian pahami. Terima kasih. Berikut kakak mengambil materi ini dari modul yang sudah disediakan dari kampus kakak, yaitu Universitas Pamulang, dan kakak ini adalah di semester 6, diberikan tugas untuk membuat video presentasi untuk membahas materi yang kakak jelaskan sebelumnya. Sumber pustaka ini kakak ambil dari modul yang terdapat pada soft copy yang diberikan dari dosen. Jadi kakak materi yang di atas dan contoh soal itu kakak ambil dari modul semuanya. Contoh-contohnya banyak juga di YouTube maupun di internet. Nah, ini salah satu cara kakak yang gunakan untuk presentasikan materi tersebut. Semoga dapat dipahamin. Terima kasih. Sekian dari saya.